Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Sekarang ini kita akan membahas bagaimana sih peran PR dalam sebuah institusi. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mbak Ria. Assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ria, coba bisa ceritakan apa sih ketertarikannya Mbak Ria dengan dunia PR? PR itu kita berhubungan dengan banyak sekali karakter manusia. Kita juga berhubungan langsung sama publik, di mana kita juga berkomunikasi. Sebenarnya inti dari public relations itu adalah komunikasi, gitu Mbak. Jadi bagaimana kita membantu sebuah institusi atau sebuah brand itu dalam berkomunikasi langsung ke target pasaran mereka. Itu yang bisa kita bilang adalah campaign ya? Campaign bisa campaign, bisa juga memang kebutuhan korporasinya, kebutuhan korporatnya. Kan ada juga corporate communication, ada juga marketing communication. Gitu, Mbak. Nah, kalau Mbak Ria sendiri apa yang mendasari akhirnya memutuskan untuk membangun Talklink ya? Ya, sebenarnya sih tujuan utama banget adalah jadi dengan kenekatan saya membuat Talklink, sebuah PR agency. Itu sebenarnya adalah saya punya tujuan utama itu adalah membuka, insya Allah membuka pintu rezeki bagi orang-orang yang kerja sama saya dan juga maupun itu yang terlibat di dalamnya secara langsung maupun juga rekanan-rekanan bisnis yang berhubungan dengan kami yang insya Allah bisa menjadi pintu rezeki berikutnya. Jadi pintu rezeki bersama ya. Itu yang membuat Mbak Ria akhirnya memutuskan nekat. Kenapa namanya Talklink? Talklink adalah we talk through all the communication link. Jadi kita berbicara melalui seluruh lini komunikasi. Karena tidak hanya di konvensional. Konvensional itu kan ada media print, media elektronik. Nah, kalau kita juga ke seluruh lini komunikasi, diantaranya juga digital, karena memang sekarang kan era digital sedang naik ya. Di mana itu juga kita mendasari kita akhirnya servis kita 70% itu digital PR, sisanya 30% itu adalah public relations yang konvensional. Nah, kalau kita lihat backgroundnya Mbak Ria sendiri kan sebenarnya dari business communication ya. Bisnis dan marketing. Bisnis dan marketing, dan ternyata yang dikerjakan adalah PR. Sebenarnya berhubungan secara komunikasinya ya. Alhamdulillah sih, aku merasa alhamdulillah mengambil jurusan bisnis dan marketing ya, karena sangat membantu dalam menjalani bisnisnya. Menjalani kenekatan. Menjalani kenekatan hingga berjalan 4 tahun, gitu, 4 tahun ini. Nah, kalau basic PR-nya itu aku ambil dari pengalaman, Mbak. Gitu, pengalaman karena mungkin nggak tahu, memang rahasia Allah ya, misteri banget. Lulus kuliah, sempat kerja di advertising agency 2 tahun, kemudian langsung beralih ke dunia PR. Pertama-tama di perhotelan, 4 tahun perhotelan, kemudian pindah ke PR agency. Nah, setelah itu udah kok kayaknya ini this is my world, inilah dunia saya. Terus aja. Nah, sekarang kalau udah memegang sebuah brand atau institusi kan artinya memang ada proses pembelajaran sebelumnya ya Mbak. Artinya itulah tanggung jawab besar gimana supaya message itu sampai ke masyarakat. Nah, Mbak Ria sendiri skill apa yang pada saat awal sekali gitu yang benar-benar harus self development? Skill awalnya adalah komunikasi. Yang banyak dipelajari. Harus komunikasi. Jadi even di dalam agensi kita sendiri juga komunikasi harus terjalin dengan baik. Di antara sesama peer, di antara sesama kolega, karyawan, terus kemudian dari atas ke bawah, kemudian juga ke samping, baik dan juga keluar itu baik itu ke klien, kemudian di tetangga-tetangga di sekitar kita, kantor kita, kemudian partner-partner semua, seluruh stakeholders kita. Jadi sebenarnya adalah inti utamanya adalah komunikasi. Pun juga apapun service yang kita jalankan, payung besarnya tetap komunikasi. Jadi memang itu adalah yang menjadi salah satu untuk kita mengembangkan diri sendiri dulu ya. Paling tidak kita punya bekal kan. Gitu loh. Jadi memang aku juga tekankan kepada tim di kantor bahwa kita ini PR agency, jadi kita memang harus bisa berkomunikasi di dalam juga. So
saya nggak bisa menebak apa isi pikiran kalian. Jadi saya harap kalian yang mengkomunikasikan ke saya apa yang ada di pikiran kalian. Itu yang saya ajarkan di dalam tim. Waktu itu dari berapa orang, Mbak? Dan sekarang dari berdua, terus berkembang? Sekarang alhamdulillah di kantor ada 13 orang. Alhamdulillah. Iya, itu ditambah lagi 3 shifting security plus 1 OB, so 3, 4, 17 orang ya. Tapi kalau payroll bisa sampai 20. Itulah rezeki yang Mbak Ria berikan kepada 17 orang tersebut ya. Alhamdulillah. Pasti juga punya rasa kenikmatan tersendiri ya Mbak. Benar banget. Jadi sebenarnya itu yang membalikkan lagi semangatku sih Mbak. Jadi kalau ada masalah atau benturan apapun, pasti kan bisnis kan selalu ada ya up and down-nya. Pada saat down, aku kembalikan lagi ke niat awalku gitu ya. Bahwa niatnya ini adalah memang untuk pintu rezeki. Jadi di situ aku percaya bahwa Allah nggak akan melepas aku begitu saja gitu, dalam kesulitan ini. Pasti Allah akan mendampingi aku dimanapun dan apapun masalahnya gitu. Karena memang 19 orang inilah yang memang dititipkan melalui aku untuk menjadi pintu rezekinya. Jadi nggak mungkin kan nggak ditolong sama Allah, itu aja. Jadi semua kita kembalikan kepada yang di atas, tapi gimana pun juga tapi memang tetap usaha. Iya, usaha, doa dan kerja keras, apalagi kalau kita bisa memberikan secara ikhlas ya Mbak untuk berbagi Insya itu. Insya Allah. Karena kenikmatannya sangat luar biasa. Nah, saya juga ingin bicara mengenai beberapa institusi yang Mbak Ria pegang, tapi nanti kita akan ngobrol setelah yang satu ini ya. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Ria. Mbak Ria, sekarang ini sudah ada beberapa institusi dan salah satunya adalah Dompet Duafa ya. Nah, bisa bergabung dengan Dompet Duafa bagaimana Mbak ceritanya? Panjang ceritanya. Nggak apa-apa. Jadi kebetulan aku adalah aktif di dalam sebuah organisasi public relations. Kita namanya Public Relations Society PRSI. Public Relations Society of Indonesia. Nah, kebetulan di PRSI saya adalah menjabat sebagai sekjennya, dan menjadi aktif di PRSI itu saya juga sering memberikan sharing ilmu mengenai beberapa ilmu. Nah, kebetulan pernah ada beberapa agenda PRSI, salah satunya itu adalah conference tiap tahun. Pernah satu kali dihadiri oleh salah satu manajemen dari Dompet Duafa. Nah, disitulah mulai perkenalan. Nah, kemudian di situ baru pas kebetulan Ramadan kemarin ada program, mereka ada program cukur rambut 1435 anak duafa. Nah, itu kita bantu untuk PR-nya. Nah, biasanya prosesnya kalau kita bicara mengenai PR kan berarti kita berhubungan juga dengan media ya Mbak. Bagaimana terjalinnya komunikasi antara Talklink dengan media? Berhubungan dengan teman-teman jurnalis itu adalah berhubungan dengan teman. Gitu. Mereka bukan sebagai jurnalis, mereka bukan sebagai media, tapi mereka adalah teman kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan teman-teman kita, bagaimana kita juga menjalin hubungan yang baik dengan teman-teman kita, itu saja yang mendasari kita. Gitu. Jadi kita juga tidak putus hubungan, kita juga selalu tetap bersilaturahmi, saling support ya satu sama lain. Ya. Apa yang mereka butuhkan, mereka juga akan membantu kita. Jadi kalau teman-teman jurnalis kan mereka membutuhkan berita. Nah, kita di tim PR ini kan memberikan berita gitu. Nah, bagaimana sebuah
sebuah campaign atau sebuah program itu dapat menjadi sebuah story angle, sudut cerita itu yang menarik untuk diceritakan oleh jurnalis. Tapi jadi tidak hanya sebagai sebuah press release ataupun sekedar dibawa marketing pemasaran gitu, tapi bagaimana dapat diolah menjadi sebuah cerita oleh teman-teman jurnalis. Gitu. Sebagai contohnya sih kemarin yang pas dompet duafa itu kan cukur rambut, jadi tidak hanya program event cukur rambutnya itu sendiri 1435 anak duafa ini yang kita berikan kepada teman-teman jurnalis, tapi story behind that 1435 anak duafa yang diberikan cukur rambut ini. Kenapa cukur rambut? Kenapa 1435 anak duafa? Gitu. Kenapa pada saat Ramadan? Gitu. Kenapa nggak sebelum-sebelumnya? Kenapa pada saat Ramadan cukur rambut eventnya? Gitu. Jadi memang banyak tadi story angle tadi yang memang diangkat dan menjadi salah satu pekerjaan dari PR ya. Nah itu tadi komunikasi itu tadi. Kalau misalnya Mbak Ria mulai menelusuri gitu ya, sebenarnya yang terjadi dalam sebuah institusi itu apa sih Mbak komunikasinya? Kita nggak bisa bilang buruk ya, tapi kenapa bisa terjadi message itu tidak sampai? Biasanya karena apa Mbak? Nah ini salah satu service kami itu adalah communication audit. Communication audit itu adalah audit, kita mengaudit komunikasi yang ada di institusi ataupun korporasi, di dalam korporat. Kita ingin tahu gap yang terjadi ini apa. Jadi kita kayak dokter. Kalau dokter kan mendiagnosa masalah. Masalahnya ada di mana. Terus kemudian gapnya seberapa besar. Nah, gap seberapa besar ini harus diperbaiki dengan obatnya apa, rekomendasinya apa. Nah, itu adanya di service kita, salah satu service kita communication audit. Itu kita melihat, kita mendiagnosa, kita menganalisa apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Nah, jadi kita bisa mendapatkan gap itu, gitu. Apakah messagingnya, pesannya yang salah, ataukah penyampai pesannya, messengernya, ataukah si receivernya, penerimanya, atau kanalnya, jalur-jalurnya. Nah, itu yang kita cek, yang kita analisa. Gitu. Dan dari situ baru kita memberikan, kita rekomendasi. Ini yang harus dilakukan, sama seperti dokter ya. Dan biasanya sering terjadi itu apa Mbak? Dari penerimanya, messengernya, atau kanalnya, atau memang? Kalau dari 3 klien yang kita kerjakan communication audit, itu yang kita diagnosa variatif ya Mbak. Jadi messengernya juga kurang, yang perlu kita benahi. Kita nggak bilang salah, kita juga tidak bilang buruk gitu ya, tapi perlu diperbaiki gitu. Pun juga dengan pesannya, pesannya ini mungkin perlu dirubah untuk bisa sampai dan bisa diterima dengan baik ya. Dengan target audiensnya. Mungkin bisa dilihat mungkin target audiensnya dari strata kelas, pendidikan gitu. Jadi backgroundnya harus tahu dulu ya. Betul, pesannya itu harus menyesuaikan si target audiens. Gitu, nah, servis-servis lainnya dari Talkin ada apa aja Mbak? Selain tadi kita bicara mengenai communication audit. Ya. Kita juga ada digital PR. So, digital PR itu kita sebenarnya menggunakan semua kanal lini yang ada di digital, sosial media, kemudian Google Engine, semua yang ada di digital, baik itu termasuk juga buzzer dan influencer. Kita juga conventional PR, media relation tepat. Corporate communication juga beda, karena corporate communication kalau di sebuah perusahaan yang korporasinya besar, itu corporate communication lah yang menaungi dari seluruh lini komunikasi yang ada, ya. Termasuk salah satunya adalah PR. Jadi PR itu sebenarnya di bawah Korkom. Nah, kita juga pernah melakukan political communication. Kebetulan kemarin kita membantu sebuah
kelompok relawan untuk salah satu calon presiden. Nah itu juga kita bantu, jadi political communication juga kita jalankan. Gitu, Mbak. Pasti menarik ya kalau bicara political communication. Dan banyak sekali yang namanya resistensi, banyak sekali yang namanya pro dan kontra. Tapi jangan diceritain dulu ya Mbak, kita akan ngobrol setelah yang satu ini. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, masih bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Ria. Mbak Ria, coba ceritain lagi mengenai political communication. Kayaknya menarik ya. Banget. Ya, apalagi di tengah-tengah kita yang sedang berjuang untuk memilih seorang pemimpin. Betul. Ya. Jadi political communication itu yang sering terjadi, yang kemarin-kemarin terjadi itu adalah yang dipakai itu dari approach-nya, pendekatannya dari political marketing, pemasarannya. Nah, ini yang sering dilupakan untuk melakukan juga komunikasinya, political communication. Nah, jadi kita membantu dari sisi political communication-nya. Ini menarik banget karena we have to stand by 24 hours, 7 days a week. Dan itu memang, jadi handphone nggak pernah mati. Kalau udah lowbat panik pasti power bank juga bawa 2 di dalam tas dan harus selalu full. Kalau habis langsung di-charge lagi, karena apa? Informasi itu datang setiap detik. Real time terus. Betul, real time dan real time informasi itu yang harus kita sampaikan juga ke masyarakat. Karena masyarakat memang menunggu itu ya. Betul. Benar. Jadi by real time. Informasi yang kita dapat real time itu juga yang kita komunikasikan ke masyarakat by real time. Nah, ya di sini yang kita bantu kebetulan memang salah satu capres dan kita memang memilih untuk di jalur yang positif, begitu. Jadi apa yang kita keluarkan tidak pernah negatif, apa yang kita keluarkan juga tidak pernah yang hitam. Jadi kita bagaimana caranya kita untuk mengkomunikasikan dan mengangkat calon presiden yang kita bantu ini dengan sisi positifnya, kelebihan-kelebihannya apa. Jadi itu strateginya kita. Kalaupun ada informasi hitam atau informasi negatif yang kita terima, itu selalu kita tutupi, quote and quote kita tutupi itu dengan informasi-informasi yang positif lagi. Selalu positif lagi. Nah, pada waktu itu berapa orang Mbak standby dari Talklink? Menggerakkan berapa tenaga? Dari tim kita tuh 9 orang. 9 orang itu bekerja selama 24 jam. Iya, selama 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Tapi artinya kita juga kan bergabung sama relawan-relawan lain. Jadi kita juga terbantu di situ untuk segala informasinya kita dapat. Dan relawan-relawan ini kan juga yang mendapatkan akses juga ke ring satunya, jadi kita selalu mendapatkan informasinya cepat. Gitu, tapi ketika Mbak Ria memutuskan untuk mengambil kesempatan political communication ini, ada keraguan nggak Mbak? Apalagi kalau kita bicara kan selama ini gitu ya, kita tidak berbicara mengenai politik. Betul. Misalnya gitu ya. Nggak ada keraguan. Tidak ada. Karena justru aku di sini melihat sebuah peluang besar, apalagi untuk portfolio kita. Betul. Karena memang ini yang mau kita edukasikan juga ke masyarakat bahwa politik juga butuh komunikasi, begitu. Nah, kita bisa melakukan itu. Gitu. Nah, itu makanya yang kita ambil. Dan kebetulan memang yang ditawarkan ke kami itu memang preferensinya sama dengan kebetulan saya, preferensi dari yang kita bantu. Terus kemudian untuk menghimpun sebuah tim yang akan membentuk juga melalui pemilihan bahwa saya akan tanyakan dulu preferensi kamu
sama atau tidak. Mana nih? Iya, benar. Yang mana nih gitu. 1 atau 2 gitu. Kalau memang sudah sama, ayo bergabung. Karena kita juga tidak mau memaksakan. Karena kan itu sebuah pilihan. Kita kembalikan lagi, itu adalah sebuah hak warga negara dan juga itu adalah sebuah pilihan. Jadi pertama kita tanyakan dulu. Ya. Nah Mbak, kalau misalnya kita bicara kerjasama dengan institusi ya, idealnya tuh berapa tahun sih PR agency itu benar-benar, atau memang tidak ada, kita bicara secara tertulis ya, atau memang tidak ada yang sampai memang case selesai. Kalau kita tadi bicara, oh salahnya di mana sudah ketemu dan kita selesaikan dan sudah dapat solusinya, atau memang perlu beberapa tahap? Kalau memang mau yang firm sekali, itu butuh beberapa tahap. Apalagi untuk brand-brand yang baru masuk Indonesia, karena kan mereka harus mengetahui pasar, market ya, mengenal market, bagaimana behaviornya market. Gitu. Jadi perlu beberapa step, beberapa tahap. Dan itu nggak cuman 3 bulan cukup gitu, yang at least 2 tahun untuk mereka bisa menancapkan kakinya di sana. Nah, ada juga kita mempunyai beberapa klien yang by project. Itu by project itu seperti yang campaign ya, atau program-program. Dan kemudian communication audit pun kita jalankan by project. Nah, dari by project itu kita berikan rekomendasi, baru nanti kita bicarakan secara bisnisnya, kita bicarakan mau kita bantu lagi atau tidak, gitu. Nah, seperti kemarin juga yang political communication itu juga by project, karena kan memang kejadiannya memang juga by project, tidak yang jangka panjang, karena kan kita memang bukan tim sesnya, kita memang bagian dari relawan, gitu Mbak. Itu kalau misalnya tadi ya, semua kita kembaliin lagi ke klien. Nah, kalau bicara mengenai klien lagi ya Mbak, artinya pekerjaan PR itu kan benar-benar seperti image-nya dari sebuah brand atau institusi ya, bisa dibilang, karena kan harus Kalau boleh aku koreksi? Boleh. Bukan image. Reputasi. Reputasinya dari sebuah brand atau... Karena kalau image itu lebih... menurut saya itu lebih kepada tugasnya advertising ya. Kalau untuk PR lebih ke reputasi. Betul, bagaimana menjaga reputasi ini. Dan kita juga harus siap sedia menjaga klien itu dengan benar-benar treatmentnya luar biasa ya Mbak. Dan memang kita itu sudah harus, pada saat kita handle one client, itu sudah harus bisa masuk menjadi darah daging kita, karena kita berbicara, karena kita keluar itu sebagai klien kita, yang mewakili klien kita, gitu. Jadi salah satunya saja kita juga pegang sebuah brand elektronik ya, atau gadget, itu mau tidak mau akhirnya mendarah daging ke kita. Kita juga tahu seluk-beluknya apa dan teknologinya di dalamnya. Akhirnya kita pakai, dan juga saya juga sarankan untuk apalagi account handlingnya itu harus pakai. Jadi experience-nya harus ada, gitu. Doa besar apa atau harapan besar apa Mbak untuk Tofing ke depannya? Pastinya untuk terus berkembang, untuk terus dan naik kelas lagi, semakin naik kelas setiap tahunnya, dan untuk naik kelas itu pasti pembelajarannya juga nggak kecil, nggak sedikit, gitu. Dan saya harap juga tim semua yang mendukung di Tofling itu semakin solid, untuk kita bisa bareng, kita naik kelas, kita maju dan berkembang bersama. Karena memang dengan kita berkembang bersama juga ke mereka juga berkah dan hikmahnya, gitu. Dan kalau keluar sih kita berharap dunia humas, dunia PR dan dunia komunikasi itu semakin disadari oleh masyarakat, disadari juga oleh company-company, klien-klien, karena memang mungkin mereka tahu, iya ada PR, iya ada komunikasi, tapi mereka kurang sadar bahwa komunikasi dan PR itu sangat penting dalam bisnis result, karena selama ini yang mereka pahami PR atau komunikasi itu hanya
bagian terpisah dari bisnis result atau bisnis cycle, tapi sebenarnya itu adalah satu kesatuan. Insya Allah ya, mudah-mudahan Talklink tetap ada dan terus membuka pintu rezeki kepada teman-teman dan bermanfaat dan terus berkembang. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Ria. Insya Allah minggu depan kita akan kedatangan narasumber dan juga dengan tema yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.